Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmawati dengan nomor induk mahasiswa 101200180 dari kelas HKIE. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi sosiologi hukum yang sudah saya pelajari selama 1 semester. Dalam mata kuliah sosiologi hukum terdapat 7 materi. Yang pertama, antropologi dan sosiologi. Dalam materi ini terdapat 3 pendekatan antara lain pendekatan sejarah, pendekatan antropologi, dan pendekatan sosiologi, di mana 3 pendekatan ini menjadi primadona dalam penelitian, yang mana banyak para peneliti yang mengaplikasikan 3 pendekatan ini. Materi yang kedua yaitu pemahaman dasar tentang sosiologi. Dalam materi ini terdapat 4 bab antara lain, 1. Definisi sosial hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang yang termuda pada pohon ilmu pengetahuan hukum. Sosiologi hukum ialah cabang kajian khusus dalam keluarga besar ilmu-ilmu sosial yang disebut sosiologi. 2. Manfaat dan kegunaan mempelajari sosiologi. Hasil dari kajian sosiologi hukum mampu untuk membuka serta menambah cakrawala berpikir dalam memahami permasalahan serta perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat dan memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. 3. Objek sosiologi hukum. Objek kajian sosiologi berfokus pada struktur kelompok sosial, organisasi, masyarakat, dan bagaimana orang berinteraksi dalam struktur ini. 4. Ruang lingkup sosiologi hukum. Ruang lingkup sosiologi ada 2, yaitu dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum, dan efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Materi ketiga ada sejarah perkembangan sosiologi hukum. Di sini mempelajari tentang latar belakang sosiologi hukum dan perkembangan sosial hukum di Indonesia. Latar belakang sosiologi hukum disebabkan oleh perubahan dalam masyarakat yang tentu saja dihadapkan kepada tradisi dan pemikiran yang mapan. Keadaan ini menjadi faktor yang mendorong hadirnya sosiologi hukum. Perkembangan sosiologi hukum di Indonesia masih tergolong baru. Ilmu hukum di Indonesia datang dan diusahakan melalui kolonialisasi Belanda atas negeri ini. Materi keempat yaitu paradigma-paradigma dalam perkembangan sosial hukum. Terdapat 2 bab antara lain definisi paradigma dan sejarah perkembangannya. Terdapat 2 definisi paradigma antara lain paradigma Aristotelian yang berpangkal pada kepahaman bahwa alam semesta berhakikat sebagai suatu keteraturan atau suatu tertib, dalam arti bahwa sudah tercipta dan ada sejak awal mulanya, dan paradigma Galilean yang mencabar paradigma lama Aristotelian. Sejarah perkembangannya memiliki 2 teori antara lain teori kritis dan teori positif. Materi kelima ada teori-teori sosiologi hukum. Dalam materi ini dapat dipelajari antara lain definisi dari teori, kajian struktur dan fungsional strukturalisme, pemetaan tokoh dan teori dalam kajian strukturalisme, dan pemetaan tokoh dan teori dalam kajian dan fungsionalisme. Teori berasal dari kata teoria dalam bahasa Latin berarti perenungan. Pada gilirannya berasal dari kata thea dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang. Teori strukturalisme merupakan teori yang berusaha untuk memahami aspek kemasyarakatan yang bertitik tolak dari pendekatan kepada struktur bahasa yang digunakan masyarakat tersebut. Materi keenam, hukum dan solidaritas sosial. Dalam materi ini ada 4 subbab yang dapat dipelajari antara lain definisi solidaritas sosial dalam perspektif hukum dan sosial, faktor pendukung dan perusak solidaritas sosial, dan peran hukum sebagai perekat solidaritas sosial. Materi yang terakhir yaitu hukum dan perubahan sosial. Dalam materi ini ada 4 bab antara lain definisi dan konsep perubahan sosial, realitas perubahan sosial di Indonesia, hukum dan perannya dalam perubahan sosial masyarakat Indonesia, dan fungsi hukum sebagai siklus perubahan sosial. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.